Pengertian tasawuf dalam Al-Quran dan hadis. Tasawuf adalah aspek spiritual Islam yang berfokus pada pembersihan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah dan menghayati aspek-aspek batiniah agama. Dalam Islam, tasawuf dianggap sebagai jalan untuk mencapai ihsan, yaitu beribadah seolah-olah melihat Allah dan merasa diri selalu diawasi olehnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dasar ajaran tasawuf dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, ihsan, kesempurnaan ibadah. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Konsep ihsan ini sangat sentral dalam tasawuf, di mana seorang sufi berusaha mencapai keadaan spiritual di mana mereka selalu merasa berada di hadapan Allah dan merasa kehadiran. 2. Zikir, mengingat Allah. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan yang tidak berzikir adalah seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. 3. Zuhud, kesederhanaan dan melepaskan diri dari dunia. Nabi Muhammad SAW bersabda, jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau pengembara. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan sikap sederhana terhadap kehidupan dunia dan fokus pada pencapaian spiritual dan akhirat, yang menjadi salah satu prinsip utama dalam tasawuf. Yang keempat, tawakal, berserah diri kepada Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Mereka pergi pagi dan keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, takziah nafs, penyucian jiwa. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menekankan pentingnya membersihkan hati dari sifat-sifat negatif yang merupakan inti dari perjalanan spiritual dalam tasawuf. Yang keenam, mahabbah, cinta kepada Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, 3 perkara barang siapa yang memilikinya, niscaya ia akan merasakan manisnya iman. Ia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, khalwat, pengasingan diri untuk beribadah. Nabi Muhammad seringkali mengasingkan diri untuk beribadah di Gua Hira sebelum menerima wahyu, yang menjadi contoh bagi banyak sufi dalam mencari kesadaran spiritual. Meskipun tidak ada hadis yang secara spesifik memerintahkan khalwat, praktik ini diadopsi sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah dalam tradisi tasawuf. B. Sejarah tasawuf. Sejarah tasawuf pada masa Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Hazim dari Rasulullah bahwa beliau sangat bersahaja dalam soal makan. Ia berkata, demi zat dan jiwa Abu Hurairah ada dalam genggaman tangannya, Nabi Allah tidak pernah kenyang selama 3 hari berturut-turut dengan mengkonsumsi roti gandum sampai beliau meninggal dunia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kehidupan tasawuf pada masa sahabat tidak jauh berbeda kehidupan dengan tasawuf pada masa Nabi Muhammad SAW, karena mereka adalah murid-murid langsung dari beliau. Berikut ini adalah 4 sahabat Nabi yang dikenal sangat khulafa al-Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar Ash-Shiddiq. Al-Tushi mengatakan bahwa tidak sufi pertama muncul melalui Abu Bakar Shiddiq. Secara isyari, kehidupan Abu Bakar seluruhnya sejalan dengan terpilihnya Al-Quran. 2. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari khalifah kedua ini, yang paling dikenal adalah bahwa ia merupakan pilar zuhud dan tasawuf yang bertumpu pada ilmu laduni dan zahid. Menurut Al-Syafani, beliau memiliki tempat terhormat di kalangan sufi sebagai seorang zuhud sejati. Bahkan ada teladan dan hubungan tertentu antara kaum sufi dengan dirinya, karena ada kekhasan pada dirinya. Yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sepintas agak aneh memasukkan beliau sebagai salah satu figur sufi, sehingga kontroversi mengenai hidupnya. Tokoh ketiga ini, yang ahli ibadah, pemilik 2 cahaya yang takut akan disiksa, pemilik 2 hijrah yang salat menghadap 2 kiblat, Al-Faqaha dan Al-Hakaf, dan raja di siang hari berpuasa
di malam hari beribadah. 4. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tokoh ini dikenal dengan Rabbani al-Ummah karena dalam hidupnya tidak pernah mengenal kekafiran dan kemusyrikan, tidak pernah bergabung dengan kaum Quraisy dengan amal-amal jahiliyah, bahkan tidak mengenal selain kebaikan semata. Dia hidup sebagai tokoh agama dan ahli ibadah al-fiqhi al-abid serta hafal Al-Quran. B. Sejarah tasawuf pada masa tabi'in. 1. Abad pertama dan kedua Hijriah, 2 dan 3, abad ketiga dan keempat Hijriah, 4, abad ke-6 dan seterusnya. Melihat pada uraian di atas, tampak bahwa ajaran kaum sufi pada abad pertama dan kedua bercorak akhlak, yakni pendidikan moral dan mental dalam rangka pembersihan jiwa dan raga dari pengaruh-pengaruh duniawi. C. Sejarah tasawuf pada masa kemajuan Islam. Tasawuf atau sufisme adalah aliran spiritual dalam Islam yang berfokus pada dimensi batin dan kedekatan dengan Tuhan melalui penyucian hati, akhlak, dan ibadah. D. Sejarah tasawuf pada masa kemunduran Islam. Tasawuf atau sufisme mengalami perubahan yang signifikan selama masa kemunduran Islam yang terjadi dari sekitar abad ke-13 hingga abad ke-19. Masa ini ditandai oleh beberapa peristiwa besar yang mengaruhi dunia Islam, seperti invasi Mongol, jatuhnya Baghdad pada tahun 1258, serta keruntuhan kekhalifahan Abbasiyah. Tasawuf dan yang sebelumnya menjadi salah satu kekuatan spiritual dan intelektual utama di dunia Islam, mengalami dinamika yang berbeda di berbagai wilayah. E. Sejarah tasawuf pada masa kebangkitan Islam. Pada masa kebangkitan Islam yang dimulai sekitar abad ke-19 hingga saat ini, tasawuf sufisme mengalami dinamika yang kompleks setelah periode kemunduran Islam dan era kolonialisme umat Islam di berbagai belahan dunia, mulai mencari cara untuk memperkuat identitas keagamaan dan spiritualitas mereka dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang cepat. Tasawuf meskipun sempat dikritik dan diserang oleh beberapa kelompok, tetap bertahan dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Berikut adalah garis besar sejarah tasawuf pada masa kebangkitan Islam. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi itu tersebut adalah tasawuf adalah aspek spiritual Islam yang berfokus pada pembersihan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah, dan menghayati aspek-aspek batinnya agama dalam Islam. Tasawuf dianggap sebagai jalan untuk mencapai ihsan, yaitu beribadah seolah-olah melihat Allah dan merasa diri selalu diawasi oleh Allah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Dasar ajaran tasawuf dalam Al-Quran dan hadis yaitu ihsan, zikir, zuhud, tawakal, taqdiyah nafs, mahabbah. Kalau sejarah tasawuf ada 5 macam, yaitu masa Rasulullah SAW, masa sahabat dan tabi'in, masa kemajuan Islam, dan pada masa kebangkitan umat